Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 28 Januari 2024. Happy weekend buat teman-teman, selamat liburan ya. Jadi teman-teman, dari kalender ekonomi sih nggak ada news ya, karena memang hari Minggu. Tapi dari Fed Rate Monitor Tools, kita ada hal penting yang akan terjadi tanggal 1 Februari 2024 jam 2 pagi dini hari, teman-teman. Dan ini adalah rilis data terkait dengan keputusan suku bunga dari Fed ya, teman-teman. Ini akan menjadi narasi yang penting dalam beberapa hari, teman-teman. Jadi tetap hati-hati buat teman-teman yang trading, karena keputusan dari Federal Reserve ini bisa saja mempengaruhi pergerakan dari market. Overall sih forecastnya kita lihat ya, Fed kemungkinan besar akan menahan suku bunganya di 5,5%. Kemungkinannya sebanyak 96,9%. Sementara ada 3% kemungkinan lain bahwa Fed akan menurunkan suku bunganya 0,25 basis point, yang berarti kalau Fed mulai memangkas suku bunga, maka itu akan menjadi narasi yang positif sekali untuk market, khususnya market-market berisiko seperti saham, kripto, kemudian komoditi juga. Itu akan mendapatkan angin segar. Tapi sih sementara belum, teman-teman. Banyak yang memprediksi di bulan Maret, tapi who knows, teman-teman. Kita akan lihat dari beberapa news yang ada di market. Ini pertama dari wawancara CEO JP Morgan, Jamie Dimon, itu mengatakan bahwa dia cukup khawatir dengan kondisi dari keuangan, khususnya terkait sama hutang Amerika Serikat yang terus mengalami kenaikan, dan ini berpotensi menjadi snowballs effect atau efek bola salju, di mana semakin lama semakin besar, semakin menggunung, dan ini bisa menyebabkan bubble ya teman-teman terhadap hutang yang begitu banyak. Jadi for your information, tahun kemarin kita sempat melewati drama tentang plafon hutang Amerika Serikat yang sudah mencapai batas, dan akhirnya dari Joe Biden sendiri bersama DPR Kennedy ya, itu sudah resmi, sudah sah meningkatkan plafon hutang, meskipun waktu itu hanya diberikan target sampai 3 bulan. Tapi intinya hutang masih bisa dibikin oleh Amerika Serikat karena plafonnya udah dinaikkan lagi, teman-teman. Dan artinya Amerika Serikat masih bisa untuk berhutang lagi, teman-teman. Jadi mereka berhutang kepada siapa ya? Kepada rakyat mereka. Mereka menerbitkan obligasi, di mana obligasi tersebutlah yang akan memberikan dana buat pemerintahan dan akan diputar lagi untuk menggerakkan perekonomian yang lulu lantak karena kondisi pasca COVID, teman-teman. Jadi ini peringatan semacam antisipasi gitu maksudnya. Kemudian berita yang lain di perdagangan kemarin ada Celsius, FTX, sama Grayscale yang masih dalam posisi jual ya teman-teman. Cuman posisinya sudah semakin berkurang. Jadi bisa dibilang dari Grayscale sendiri kemarin memang tercatat masih melakukan transaksi penjualan terkait dengan spot ETF, sementara dari inflow sendiri itu banyak masuk ke produk-produk seperti dari BlackRock, iShares ya, kemudian Fidelity, Bitwise, ARK Invest itu ada inflow, dan yang keluar itu paling banyak dari Grayscale. Sisanya sih inflow semua, yang berarti investor besar itu udah banyak yang keluar dari Grayscale dan masuk ke beberapa project atau beberapa ETF spot dari aset manajemen yang lain. Itu kalau dari Alameda Research sama Celsius, ini memang mereka melakukan penjualan terkait dengan perusahaan ini sudah bangkrut, teman-teman. Jadi mereka membutuhkan untuk dana supaya bisa mengembalikan dana-dana investor yang masih bisa diselamatkan. Makanya mereka harus menjual beberapa aset kripto seperti Ethereum, OKB, MTL, Prom, YFI, Krim, dan lain sebagainya. Jadi memang ada aksi penjualan dalam beberapa hari sebelumnya. Kemudian ini ada berita dari Chairman Behnam. Ini adalah Chairman dari CFTC. CFTC ini by the way adalah Bapepti-nya Amerika Serikat yang mengawasi terkait dengan komoditi. Dia memberikan concern terkait dengan kekhawatirannya terhadap peraturan dari Bitcoin ETF yang bisa saja menimbulkan resiko yang lebih besar terhadap volatilitas dari pergerakan market. Bitcoin, kripto itu sudah volatile. Dengan masuknya Bitcoin ETF, ini akan menambah hedge fund besar untuk masuk ke sana, sehingga
ya, sehingga akan ada semacam big whales baru yang bakalan berpotensi untuk menggerakkan market, teman-teman. Jadi dia melihat bahwa kondisi ini bisa aja menjadi apa namanya, sesuatu yang menyebabkan market itu lebih berisiko dari sebelum-sebelumnya. Maka dari itu dia melihat bahwa new legislation atau ya peraturan yang baru, undang-undang yang baru itu penting banget untuk dibikin. Mungkin sebagai salah satu undang-undang market maker maybe ya. Supaya ya market maker nggak sembarang bisa jual barang seperti di saham. Kalau di saham kan ada undang-undang market makernya, teman-teman. Jadi suatu saham itu nggak sembarang bisa didam sama whale, sama bandarnya lah, istilahnya seperti itu. Karena kalau mereka berani melakukan itu maka akan kena sanksi, teman-teman, karena diduga merugikan banyak investor retail. Jadi di saham itu cenderung ada perlindungan semacam itu, tapi ya tetap ada batasan risiko. Misalkan nggak boleh ngedam di bawah dari 50%, misalkan seperti itu ya. Tuh, teman-teman. Tapi kalau 50% minus ya siapapun juga udah rugi sih sebenarnya. Oke, kita akan lihat dari news yang lain. Ini datang dari Helium. Helium baru aja join sama Telefonica. Ini terkait dengan pembangunan yang namanya CBDC ya, Central Bank Digital Currencies, di mana tokenization itu menjadi top priority untuk saat ini. Mereka kerjasama selain dengan Telefonica, juga kerjasama sama BIS. Jadi ya, itu sih teman-teman. Jadi BIS ini merupakan salah satu institusi dari pemerintah ya, Bank of International Settlement, yang menaungi teman-teman untuk transaksi tradisional banking, melakukan integrasi dengan tradisional banking, dan pembuatan CBDC program juga. Itu juga bisa menjadi salah satu kekuatan yang bagus sih untuk project dari Helium, HNT ya teman-teman. Ini penambahan fundamental yang menurut saya cukup bagus untuk kekuatan dari HNT ke depan. Selain itu ada video sebenarnya ini dari CryptoCon teman-teman terkait analis yang dia bikin. Tapi overall kalau kita melihat ya, CryptoCon masih expect kalau pergerakan Bitcoin masih akan terjadi koreksi. Dia sih memprediksi di tanggal 3 sorry, di bulan Februari dan juga Maret Bitcoin akan mencapai level 30.000 sampai 33.000. Ini prediksi ya, bisa benar bisa enggak. Jadi teman-teman mungkin yang nonton video ini jangan ditelan mentah-mentah. Again, yang namanya prediksi itu bisa salah teman-teman. Siapapun itu, sekalipun dia punya track record bisa memprediksi di masa lalu bagus, tapi masa lalu bukan masa depan. Ya, masa depan siapa yang tahu? Cuma market yang tahu kemana masa depan. Kalau kita perhatikan ya dari kondisi support dan juga resistance, overall sih kita sudah berada dalam proses penurunan, ongoing untuk menuju support di sini di area apa namanya, warna orange ini, teman-teman, itu kemungkinan masih bisa turun. Artinya adalah teman-teman kondisi kenaikan pada Bitcoin hari ini ke 42.000 itu memang masih berpotensi untuk mengalami penguatan. Cuman kemungkinan dia akan kembali turun balik. Jadi naiknya untuk turun, teman-teman. Itu kurang lebih yang kita bisa tangkap dari prediksi dari CryptoCon ya, teman-teman. Jadi targetnya itu di kisaran 30 ribuan. Ini tidak pasti. 30.000 sampai 33.000 ini tidak pasti. Bisa aja di 25.000, bisa aja di 35.000 pergerakan udah rebound. Ya, siapa yang tahu, teman-teman. Ya itu intinya Februari, Maret, cicil lah teman-teman, cicil lah. Mungkin udah mulai di akhir Januari ini udah cicil ya, bagus lah teman-teman. Setidaknya kalian punya barang karena ini adalah kesempatan terakhir kalian untuk dapat barang yang bagus. Karena setelah itu 2024, apalagi setelah halving, rawan banget pergerakan Bitcoin naik teman-teman. Jadi rawan sekali. Jadi kalau udah ketinggalan ya bisa jadi ya ketinggalan teman-teman. Nggak apa namanya, nggak akan dapat harga yang bagus lagi ya. Itu dari time frame daily aku sedikit kasih lihat teman-teman, pergerakan Bitcoin di perdagangan kemarin itu bagus, volumenya naik. Kemudian dari smart money juga memberikan indikasi kenaikan, tapi kenaikannya masih tipis. Dari MACD bahkan mau atau menjelang membuat yang namanya golden cross, which is ini adalah indikasi beli sebenarnya teman-teman. Tapi sekali lagi ya, kita lagi dalam posisi yang cukup rawan. Teman-teman, aku akan ajak kalian melihat dia di time frame bulanan dulu ya, time frame monthly.
Overall, kalau kita perhatikan dari kondisi market, di time frame monthly kita create satu doji. Ini merupakan ya sinyal bahwa pergerakan Bitcoin ini masih cenderung ditahan ya. Tapi kalau kita lihat dari strukturnya, Bitcoin ini masih dalam posisi bullish. Kemungkinan Bitcoin masih bakalan bullish di tahun 2024 ini. Apalagi kalau kita lihat dari posisi MACD, itu hijaunya pekat dengan histobar yang masih belum menunjukkan indikasi koreksi. Sementara dari posisi whales atau smart money di time frame monthly itu bagus banget. Terus mengalami kenaikan, dan ini memang hal yang wajar karena di bull run sebelumnya pun juga smart money mengalami peningkatan seiring dengan menjelangnya halving. Jadi, kalau teman-teman swing trading dalam jangka waktu panjang, misalkan teman-teman beli sekarang sampai 2025, teman-teman mau hold, itu menurut saya perlu lihat monthly-nya aja sih, nggak perlu lihat time frame yang kecil-kecil, karena time frame kecil kan pasti dia volatile ya. Tapi kalau dalam jangka panjang, itu pergerakan Bitcoin masih akan bullish, masih akan menarik. Sementara kalau kita lihat dari time frame weekly, pergerakan Bitcoin overall juga masih menunjukkan tren bagus. Cuman kalau saya sendiri melihat pergerakan Bitcoin sudah waktunya untuk koreksi. Teman-teman, dari smart money sebenarnya masih cukup bagus. Dari MACD pun indikasinya adalah dead cross. Artinya adalah sinyal buat jual sebenarnya ya. Jadi kalau dia sudah berbenturan MACD-nya ini, maka itu adalah indikasi biasanya untuk jual. Itu. Jadi ada beberapa skenario yang mungkin berpeluang terjadi. Skenario yang pertama adalah saya melihat pergerakan dari Bitcoin akan berpotensi untuk membuat ABC corrective wave pattern. Jadi kemarin kita sudah bahas ya teman-teman. Jadi ini adalah pola yang wajar setelah pergerakan Bitcoin yang cukup impulsif mengalami kenaikan. Dia akan membuat pola yang namanya E, A, B, naik sebentar, kemudian dia akan running ke wave C lagi. Ini adalah pattern yang sangat simple dan sederhana. Tapi pada kenyataannya ada beberapa posisi teman-teman, atau ada beberapa skenario yang mungkin terjadi pada corrective wave pattern tersebut. Tidak selalu pergerakannya bakalan bentuk zigzag turun seperti yang kamu lihat tadi. Ya, itu ada beberapa macam corrective pattern ya teman-teman. Ini ada regular flat namanya, ada zigzag flat. Nah, yang kita bahas tadi adalah zigzag flat ya. Jadi corrective wave itu ada macam-macam, ada zigzag, ada flat, ada triangle, ada double tree, ada triple tree. Jadi macam-macam, dan bentuknya itu semuanya beda-beda. Maka dari itu, kalau teman-teman melihat posisi Bitcoin saat ini yang udah mulai mengalami koreksi, ya bisa jadi koreksinya itu antara beberapa pattern ini. Jadi itu intinya, Bitcoin saat ini lagi dalam fase korektif dan kita masih menunggu harga-harga yang lebih murah. Kalau saya pribadi sih expect-nya pergerakan Bitcoin masih bisa turun lagi ya teman-teman. At least kalau dia bisa turun di bawah dari 38.000, entah itu 36.000 ataukah itu di 35.000, saya akan mulai akumulasi untuk beli. Saya nggak akan tunggu harganya terlalu dalam sampai 33.000 atau 30.000. Jadi kalau udah masuk ke target beli saya akan beli teman-teman. Jadi saya nggak akan nunggu dia bottom dulu, karena saya sendiri juga nggak tahu bottomnya di mana, dan siapapun juga nggak akan tahu pasti di mana bottomnya. Jadi daripada untuk nebak-nebak seperti itu di mana bottomnya, lebih baik ketika harganya udah murah teman-teman bisa untuk cicil beli teman-teman. Itu dari pergerakan time frame daily. Kemudian dari time frame 4 jam, pergerakan Bitcoin kemarin itu ditunjang sama perdagangan volume yang turun. Sementara dari smart money ada sedikit peningkatan tapi belum memberikan indikasi yang kuat. Dari pergerakan candlenya kecil-kecil ya, yang berarti bahwa banyak retail yang bermain di sini. Retail, spekulan, ya duit-duit kecil lah ya teman-teman, itu yang banyak bermain. Kalau wheel sudah masuk, biasanya pergerakan Bitcoin itu akan ditandai sama candle-candle panjang, candle-candle yang besar. Itu menunjukkan aktivitas wheels yang sangat-sangat signifikan. Dan biasanya terjadi memang ketika fase-fase bullish seperti sebelum-sebelumnya. Nah, ini kan candlenya udah panjang-panjang ya. Itu berarti memang ada transaksi besar yang terjadi. Tapi kalau transaksinya, ya Bitcoin nge-pump, tapi transaksinya itu nggak terlalu gede, artinya kenaikannya itu nggak terlalu gede, maka itu bisa kita simpulkan sebagai aksi spekulasi, spekulator yang bermain. Itu sih kalau kita lihat dari pergerakan candle Bitcoin. Jadi kalau dari sini saya pribadi masih akan wait and see, nunggu di harga yang cukup murah. Kemarin saya sudah sempat beli render waktu pergerakan Bitcoin ke 38.000 dan baru aja saya jual.
teman-teman. Jadi scalping jangka pendek aja. Mungkin Bitcoin masih akan berpeluang untuk naik ya. 32.000, sorry 42.000, 43.000 itu mungkin berpeluang untuk di tes untuk Bitcoin ke depannya. Di 43.000 ini ada level resistance sih teman-teman. Siapa tahu dia bakalan capai level tersebut dan akhirnya masuk ke fase koreksi berikutnya. Jadi gitu aja paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman bisa tulis langsung di kolom komentar. Ingat ya, waspada 3 hari ke depan akan ada keputusan suku bunga Fed. Kita ada komunitas diskusi di Telegram, tempat aku update berita-berita terbaru tentang market kripto. Buat teman-teman yang mau dapat update-update seperti ini, teman-teman bisa langsung join. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Oke, thank you banget teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.